Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tema mewujudkan generasi religius dan nasionalis, pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024, segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la takunu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajak untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun bangsa yang lebih baik, adil dan sejahtera. Kami berharap melalui kegiatan ini rasa nasionalisme dalam diri kita semua akan semakin kuat, sehingga melahirkan sikap bela negara yang tinggi dan mampu mendorong kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya sebagai moderator acara pada pagi hari ini, yaitu seminar nasional membangun wawasan kebangsaan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih tentang wawasan kebangsaan NKRI itu dalam rangka membangun generasi yang religius dan cinta tanah air atau nasionalis. Nah, saya tidak menyampaikan panjang lebar. Kalau di materi ini mungkin ada beberapa slide. Perspektif kami adalah dari sisi mental. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita ingin melahirkan atau mewariskan generasi kita menjadi generasi yang berwawasan kebangsaan dan punya jiwa nasionalis atau religius dan dilandasi dengan nasionalis, itu harus dari awal. Nah, jadi kita kalau di materi itu kami gambarkan sejarah ya. Jas merah jangan lupakan sejarah. Jas hijau jangan lupakan jasa ulama. Bagaimana Indonesia terbentuk? Kalau kita tarik dari tahun 1945 yang diawali, nggak usah jauh-jauh dulu, 1908 era kebangkitan, kemudian terus mengkristal sampai kepada 1928 Sumpah, sampai kepada proklamasi. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu jangan dilupakan, jas merah, jas hijau itu jangan dilupakan. Jasa para
pahlawan kita, jasa para ulama kita sampai terbentuk hari ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan cita-cita luhur beliau-beliau itu untuk merdeka. Sehingga kewajiban kita sebenarnya tinggal meneruskan, tinggal mengisi dan mempersiapkan. Ini lebih kepada cenderung kepada untuk mempersiapkan generasi. Tapi yang paling penting kita siapkan generasi kita menuju kalau Indonesia dibikin milenial sampai kepada 100 tahun itu Indonesia emas. Ya sesungguhnya sangat berat. Tadi sampaikan beliau yang Al-Mukarram Ustadz Ariansah. Nah itu saya catat itu sangat berat. Nah, untuk itu perspektif kami, saya tidak jauh dari berbicara tentang mental gitu. Jadi kristalisasi dari menyiapkan wawasan kebangsaan itu kalau di kita adalah mental itu kondisi jiwa yang terpantul dalam sikap dan perilaku dalam setiap keadaan situasi. Itu mental. Apa mental tangguh? Kalau kita punya mental yang bagus seperti itu, apapun kondisinya, apapun yang ada dalam diri kita, insya Allah kita siap menghadapi segala situasi. Mau saya gambarkan contoh kecil. Kalau mentalnya bagus, mentalnya tangguh itu kan segalanya, Bu, di atas rata-rata bahkan lebih dari. Insya Allah dengan mental tangguh itu kita siap menghadapi segala situasi yang ada. Kaitan dengan menyiapkan generasi yang religius nasionalis. Nah, saya breakdown. Lalu mental itu terdiri dari apa? 4 hal kalau kami. 1, mental yang sudah kita tulis, mental religius, mental rohani. Mental rohani. Apa outcome-nya mental rohani? Apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, adalah iman dan takwa. Udah di mana-mana itu. Kita nyekolahkan anak, kita mau jadi pejabat, kita mau mesti disumpah menjadi orang yang bertakwa itu iman, takwa, iman dan takwa. Jadi mental rohani kita siapkan ini religius supaya punya orang menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kalau sudah begitu, dia akan melahirkan outcome-nya apa? Dia orang yang rajin beribadah sesuai dengan syariatnya. Itu. Ya kita orang Islam ya pasti rajin menjalankan ibadah sholat atau apa? Kan ibadah bukan hanya sholat. 5 waktu ini apa? 5 rukun Islam. Karena dia sudah beriman. Yang rukun iman ada 6 kan? Nah, outputnya adalah dia mau melaksanakan ibadah. Nah, itu. Kalau sudah mau ibadah, rajin ibadah, wes tenang, kita punya ibu, punya bapak, anak kita ke depan. Itu kembali kepada menyiapkan generasi menjadi anak yang soleh, rajin ibadah. Setelah iman takwa kuat, rajin ibadah ya sesuai dengan keyakinan, mulai dari syahadat, sholat kan gitu, dan sampai nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji. Itu rajin ibadah itu harus ditanamkan. Ini 3 hal. Mental rohani itu menyiapkan menjadi iman dan takwa. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, akhlak yang baik. Kepada siapapun, baik pikirannya, ucapannya maupun tindakannya. Insya Allah kalau orang sudah beriman bertakwa itu pikirannya baik. Kalau udah baik, ya ucapannya baik. Kalau udah ucapannya, keluarnya hasilnya apa? Yang keluar juga baik, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menzolimi dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan nasionalis. Kita apa?
kita harus punya mental ideologi yang kuat. Ideologi kenapa? Ya Pancasila. Pancasila sudah disepakati, sudah dilaksanakan, sudah sampai sekarang bangun kita itu tentang Pancasila. Ideologi kita menjadi orang yang nasionalis, sadar akan bahwa dia sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat itu. Maka harus ditanamkan pada tadi yang di materi saya itu banyak sekali. Yang terakhirnya adalah 4 hal itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah berbicara ketuhanan yang Maha Esa, udah kembali ke tadi pada mental rohani, sampai kepada apa? Iman takwa, kemudian rajin ibadah, taat ibadah, kemudian juga akhlak karimah. Jadi seperti itu maka pegang sebagai kita ini hidup di Indonesia. Ya jangan lupa kita bukan hidup di bukan Indonesia. Nah, sebagai tatanan dalam kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kalau itu sudah dipegang, ya insya Allah kita akan siap melaksanakan atau membangun generasi untuk mewujudkan yang religi dan nasionalis. Apa nasionalis itu? Ya outcome-nya cinta tanah air. Kalau udah cinta tanah air, apapun yang ada di negeri kita ini, ya mari kita cintai. Kalau kita lahir di sini, minum air di sini, bernapas di sini, kita nggak cinta pada, udah menit lagi, wah aman. Kita berarti berarti tidak bersyukur kalau bahasa agamanya. Nah, itu. Maka dari itu kita harus punya mental ideologi yang kuat, cinta tanah air, mencintai akan keberagaman kita. Kita dihadapkan kepada sunnatullah kita hidup di alam yang beragam, etnis, budaya, agama, bahasa. Nah, oleh karena itu kita harus mewujudkan cinta tanah air dengan ciri khas utamanya adalah mau menerima, menghargai segala perbedaan itu sudah, apalagi dalam perbedaan yang lain. Itu harus diterima. Nah, harus diwujudkan dalam akhlak yang baik, perilaku yang baik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah mental kejuangan. Kita bangsa pejuang. Indonesia berdiri dari hasil jas merah tadi, jas hijau tadi. Jangan lupakan itu. Maka kita harus munculkan rasa kejuangan kita. Apa? Rela berkorban, militan. Kalau udah militan, rela berkorban, ya sudah, tidak pelit. Ada tetangga, ada teman, ada sekitarnya, ya kita peduli. Karena rela berkorban, karena kita militan dengan daya juang yang tinggi dalam diri anak-anak kita. Maka dihadapkan pada segala macam dinamika kehidupan, dia tidak akan goyah. Itu. Kemudian yang terakhir, mental psikologi kejiwaan. Apa? Tahan stres, mampu menyesuaikan diri. Itu. Kalau yang penting kita berdoa, berusaha selalu menjaga kondisi psikis kita menjadi sehat. Apa? Sehat psikis, sehat jiwa kita itu sehat. Kalau hatinya baik, bersih, insya Allah tidak gampang stres, tidak kerumunan, tidak merasa rendah diri. Nah, tapi rendah hati maksudnya begitu. Itulah yang harus kita tanamkan kepada komunikasi kita, terutama anak-anak kita. Ya, kalau kita tidak menyiapkan, kita salah Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi, jangankan hanya Indonesia emas, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, ya harus kita siapkan. Kita ingatkan sejarah negara kita sampai kepada bagaimana kita terus menjadi pelajaran, menjadi ibrah, menjadi sehingga untuk menyiapkan yang akan datang. Mudah-mudahan negara kita senantiasa menjadi negara yang aman,
damai, toto tentrem kerto rajo, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Kalau kita tidak menyiapkan, tidak mengisi, ya akan kecapek. Jangankan Indonesia emas, yang ghafur, yang baldatun thayyibatun itu harus kita perjuangkan terus sampai kita akhir hayat. Mari baik ini kita realisasikan dalam minimal kehidupan sehari-hari kita itu. Untuk mencetak generasi religius dan nasionalis, maka paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan sebagaimana telah disampaikan oleh Profesor Muhammad Natsir ini. Pertama, pemerintah harus menerima partisipasi kritik yang tajam dari masyarakat. Maka beliau mengatakan ketika pemerintah itu terbuka menerima kritik, maka akan menjadikan suatu sistem yang baik bagi sistem suatu negara. Yang kedua adalah adanya reformasi partai politik. Jadi mulai dari partai, bukan mulai dari memilih pejabat, mulai dari partai politik. Kalau kita lihat di beberapa negara seperti negara Amerika Serikat atau negara Jerman atau bahkan negara-negara seperti negara Belanda, maka mulai dari perekrutan di partai itu sudah harus bagus. Terkait apakah kemudian presiden akan diuji ngaji dan lain sebagainya, ketika sudah menjadi calon kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Paling ya, yang bisa menguji siapa? Ya partai politik, seperti beberapa negara dalam perspektif komparatif seperti itu. Jadi masuk ke partai PKB misalnya harus paling boten untuk jadi Dewan Syuronya itu bisa baca kitab Fathul Wahhab. Atau mungkin kalau masuk ke partai PKS itu paling tidak bisa baca Fathul Muin. Jadi mulai dari partai politik. Yang kedua adalah adanya pendidikan yang terintegrasi. Ini pernah dilakukan di beberapa negara seperti negara Skotlandia, negara Pakistan dan beberapa negara lain, sehingga mengalami kemajuan yang luar biasa, termasuk negara Ethiopia. Jadi mulai dari TK sudah diajarkan tentang nasionalisme dan pentingnya menegakkan syariat dan memastikan bahwa kita telah menjalankan syariat. Itu mulai dari TK dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah adanya sebuah keterbukaan antara demokrasi, adanya sebuah keterbukaan antara pemerintah dengan rakyat. Kalau 4 hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi negara yang luar biasa, yang mana pemudanya akan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Tidak bisa langsung, harus dari bayi kita didik tentang cinta tanah air, seperti itu. Ini pernah dilaksanakan di Jepang sama di Jerman. Di Jepang ada penelitian ketika bayi mulai dari kandungan sudah terbiasa mendengarkan lagu nasionalisme, tentang lagu-lagu nasional, maka anak ini memiliki jiwa nasionalisme yang lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah itu. Itu mengambil dari ayat Quran 5 detik terakhir, apa Nisa hukum harus laku faktu harus lakum an-nasyi'tum. Itu diteliti di Jepang. Kesimpulannya apa? Kalau pengen mendidik sejak kecil, pengen mendidik generasi religius dan nasionalis, maka sejak di kandungan sudah didengarkan musik-musik yang berhubungan dengan Islam dan berhubungan dengan nasional. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja kepada Ustaz Subarin. Dicermati kembali RUU tentang partai politik, kemudian terus diperbaiki terus. Kemudian ada kepedulian para pemimpin agama, ulama, dan juga pemimpin agama yang lain. Sebab apa? Syarat pertama pemimpin nasional ataupun pemimpin daerah itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini susah ukurannya. Kalau kemudian ulama dan tokoh agama tidak membuat ukuran, jadi masih ada peluang untuk kita bisa masuk, bukan kemudian diserahkan ke negara. Saya pernah tanya, kalau masalah LKHPN ya, atau masalah tidak dipenjara selama 5 tahun kan bisa dilihat. Tetapi kalau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, delok iki piye? Maka saya setuju nanti MUI bekerja sama dengan Bintal bersama dengan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, itu capres itu diuji, ada fit and proper test dari ulama, dari tokoh agama gitu. Jadi ketakwaannya itu sejauh mana? Jangan-jangan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, wong Islam berarti Tuhan Yang Maha Esa kan Allah itu, orang sholat. Diomongkan aja kepada rakyat Indonesia,
sholatnya itu masih danyeng, tetapi berjanji kalau nanti jadi presiden sholatnya akan mempeng umpamanya gitu. Nggak apa-apa, tetapi ada keberanian dari elemen-elemen bangsa ini untuk membuat sebuah terobosan. Sebagaimana para dulu katakanlah Sumpah Pemuda dan para founding fathers kita itu bukan main, itu meloncat gitu. Ayo kita jangan hanya terpaku dengan undang-undang saja. Kita punya potensi untuk memperbaiki negeri ini meskipun tanpa undang-undang. Karena apa? Kita punya Tuhan yang Maha Esa ini di mana gitu. Jadi partisipasi masyarakat, maka Bung Hamka itu mengatakan demokrasi kita itu demokrasi takwa. Indikasinya pertama, setiap orang di negara Indonesia ini punya hak memilih dan dipilih. Ya, nanti syaratnya macam-macam. Kemudian indikasi yang kedua, kita itu sering bermusyawarah. Tadi dikatakan bahwa Indonesia itu biasa bermusyawarah. Jadi ojo terus nesu-nesu dhewe wae, untuk nabrak tembok umpamanya. Tapi kalau nesu kira-kira, ayo dimusyawarahkan gimana? Kita punya ulama, kita punya tokoh masyarakat, kita punya TNI, ada BINTA dan lain sebagainya. Ayo bikin. Ya, kalau perlu diumumkan ini tim fit and proper test nasional ya, bagi presiden, calon presiden maupun calon kepala daerah, bupati dan wali kota umpamanya. Nah, kemudian yang ketiga itu indikasi demokrasi takwa itu masyarakat dididik untuk bagaimana melaksanakan taat kepada agamanya. Nah, itu Hamka. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sesi 1, sesi 2 sudah kita lalui. Kegiatan seminar nasional membangun wawasan kebangsaan NKRI, mewujudkan generasi religius dan nasionalis pada hari Ahad tanggal 11 Agustus 2024 dikerjakan atau bersama Mabes TNI. Kemudian yang kedua dari Solo Madani Indonesia Jaya, yang ketiga dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, dan yang keempat adalah dari Majelis Mujahidin. Ini benar-benar satu kerjasama yang luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Bapak Ibu sekalian, telah mengikuti secara bagus dari sekian sesi tadi, benar-benar luar biasa mengikutinya, tidak ada yang bergerak kecuali yang ada udzur izin mendahului. Untuk yang terakhir adalah closing statement 1 menit maksimal kepada beliau dari TNI, Bapak Amiruddin. Kami silakan. Tanggung jawab minimal tanggung jawab pribadi kita kalau toh tidak sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu tanggung jawab kita mewujudkan negara kita sebagai negara yang aman, damai, tentram, itu kita. Kemudian terkait dengan judul ini, kita punya tanggung jawab menyiapkan generasi kita, generasi yang religius dan nasionalis, yang punya keimanan, ketakwaan. Mari kita yang sudah ya, mudah-mudahan yang belum, sehingga ke depan mudah-mudahan walaupun Bapak Ibu apalagi yang sudah sepuh, sudah ketemu, mudah-mudahan cita-cita beliau, cita-cita para pahlawan yang belum sampaikan tadi sangat gamblang sekali bisa terwujud pada masanya, pada tahapannya dan sebagainya. Saya kira itu yang paling penting menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Memang betul tidak cukup hanya bertemu sekali ini, tetapi paling tidak apa yang kita ketemukan hari ini kami sudah mengerti, kami paham, Bapak Ibu juga mengerti, paham dengan kita dan sebagainya, sehingga kita insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi siapnya generasi kita, generasi yang religius dan nasionalis. Demikian, terima kasih. Saya memberikan apresiasi luar biasa. Acara ini memiliki semangat yang luar biasa. Insya Allah dengan acara ini Indonesia akan menjadi negara yang lebih luar biasa. Bapak Ibu, Sayyidina Ali pernah ditanya, Sayyidina Ali, bagaimana untuk memajukan negara kita? Bagaimana untuk memajukan dan memastikan kita akan menjadi manusia yang sejahtera? Kata beliau, sambil khaira fajrub matahu, sambil khaira fajrub matahu, sambil
lanjutkan khaira yang baik-baik, fajruk tinggalkanlah ma perkara bahu yang jelek-jelek. Yang sudah baik-baik kita lanjutkan, yang belum mari kita perjuangkan agar kemudian menjadi lebih baik. Maka setiap tanggal 1 Syuro, setiap Agustusan biasanya ada wayang samir jadi semua, khaira dadi fajruk dadi Petro, maka dadi semarga yang Petro, lanjutkan yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan Masya Allah ya, memang sangat luar biasa. Jadi kalau saya tadi bahwa kita semua tidak alergi dengan syariah, artinya syariah ini sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank BCA Syariah, ada Bank CIMB Syariah dan sebagainya. Jadi syariah ini sekali lagi adalah rahmatan lil alamin, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Oleh sebab itu, karena Majelis Mujahidin mempunyai visi dan misi itu menegakkan syariat Islam di lembaga negara. Jadi bagaimana negara ini mengadopsi kebijakan-kebijakannya itu dengan dari syariah, sehingga mewujudkan rahmatan lil alamin bukan hanya bagi umat Islam tetapi bagi umat-umat agama yang lain. Ini Pak Tentara, jadi kita misinya adalah melaksanakan syariat Islam di lembaga negara. Meskipun kami bukan partai politik, kami bukan ormas, tapi kami sifatnya aliansi, bekerja sama dengan siapa saja, tetapi kita lebih menekankan kepada para pemangku negara. Makanya teman-teman kita suka ke lurah, suka ke camat, kita ke presiden, ke wakil presiden, ke DPR, ke MPR dan sebagainya, termasuk ke partai politik. Ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini jangan bosan-bosannya Bapak-bapak untuk memberikan sebuah masukan tindak lanjut apa sih yang bisa kita kerjakan bersama di dalam rangka mengangkat Aizul Islam wal Muslimin. Sekali lagi, ini bukan sektarian tetapi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dialog semuanya. Alhamdulillah, 3 narasumber sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, dan tentunya kegiatan seminar pada pagi sampai siang ini menjelang zuhur sudah kita lalui bersama-sama, dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber bertiga dan juga para peserta yang telah mengikuti acara ini dengan seksama, dengan khidmat, dan apa yang diharapkan dari penanya Ibu tadi, Bu Makruhat, jangan hanya wawasan saja tapi diaplikasikan. Nah, ayo kita bareng-bareng. Ini termasuk inisiator seperti ini langka. Dalam artian kita mengadakan kegiatan ini benar-benar jadinya kerjasama untuk membuka wawasan dulu sebelum praktek, gitu. Nah, oleh sebab itu wawasan dulu dibuka, kemudian setelah wawasan ini berhasil, baru kita nanti aplikasikan bersama-sama. Insya Allah kalau ini sudah dimulai, inisiator ataupun inisiatif ini sudah diadakan, moga-moga nanti ada kesinambungan kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami ucapan terima kasih sekali lagi kepada 3 narasumber agar membawakan acara ini. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Waktu kami kembalikan kepada dari para narasumber kita yang cukup sangat berbobot sekali dan memberikan pencerahan kepada kita tentang makna membangun wawasan kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka untuk turut serta mewujudkan generasi religius dan nasionalis. Hadirin sekalian, bahwa yang ada di tangan saya ini adalah merupakan buku karya dari Majelis Mujahidin yang sudah sekitar 23 tahun berkhidmat, berupaya untuk menjadi bagian dari membangun negeri kita yang tercinta. Maka ketika Bapak Ibu para rawuh yang ngesake nanti selepas dari acara ini, kami mohon perkenannya untuk nanti bisa mengunjungi stand yang berada di depan. Ada petugas yang nanti akan bisa melayaninya. Dan dalam rangka untuk berkhidmat memberikan satu cindera mata kepada para narasumber yang sangat luar biasa, kami mohon kepada saudara Ketua Panitia untuk berkenan memberikan cindera mata ini kepada beliau. Indonesia bersyariah, Indonesia bermartabat,
Indonesia bersyariah, Indonesia penuh berkah, Indonesia bersyariah, Indonesia berbudaya, Indonesia bersyariah, Indonesia penuh rahmat, Indonesia bersyariah, Indonesia adil Dan sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ketiga bintang 3 atas permintaan dari Ketua RPW Jawa Tengah Ustadz Iba Sutono kepada teman-teman panitia baik dari bapak-bapak maupun ibu rumahan dipersilakan untuk berhimpun menjadi satu di aula. Kepada teman-teman panitia maupun juga laskar yang sudah menunaikan tugas layanannya dimohonkan untuk masuk ke aula untuk mengadakan pertemuan singkat dan evaluasi ringan. Kegiatan ini membuka wawasan agar supaya benar-benar semua elemen, semua instansi ini bisa bareng-bareng untuk menggarap generasi muda kita nanti dari kekhawatiran kehancuran daripada negeri kita ini diawali dari rusaknya generasi. Indonesia bermartabat, Indonesia bersyariah, Indonesia penuh berkah, Indonesia bersyariah, Indonesia berbudaya, Indonesia bersyariah, Indonesia penuh rahmat, Indonesia bersyariah, Indonesia adil sejahtera, Indonesia bersyariah.